Liga Champion banyak gol guys di tengah pekan tadi dan juga banyak kartu merah dan ini nih akan langsung kita bahas total ada 18 laga dan ya kita bahas yang penting-pentingnya aja tapi kita yang lainnya bahas tipis-tipis. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama. Ini laga Liga Champions di tengah pekan kemarin. Pertama dibuka dengan laga antara Kairat Almaty, klub asal Kazakhstan melawan klub asal Siprus, Pafos FC, klub yang dibela oleh David Luiz. Buat teman-teman yang belum tahu, dan skornya 0-0, tidak banyak peluang. Saya sempat nonton highlightnya. Kayaknya broadcastnya agak sedikit beda ya dibandingkan dengan laga-laga Champions yang lain. Entah karena memang pakai vendor dari Kazakhstan, tidak ya levelnya mungkin belum setinggi yang ada di Eropa Barat ataupun di Eropa Tengah lainnya. Tapi saya melihat perbedaan kualitas broadcasting ya antara Kairat Almaty dan Pafos. Dari segi pertandingan tidak banyak yang bisa dibahas. Paling nggak ada kartu merah dari pemain Pafos FC namanya Joao Correa karena menekal keras salah satu pemain dari Kairat Almaty, nggak tahu siapa, but skor 0-0 kering, nggak banyak yang bisa dibahas, but ya congratulations buat kedua tim di debut Champions League-nya. Tim ini dapat poin pertama masing-masing, adil ya, 1 poin masing-masing. Selanjutnya kita langsung bergeser ke Barcelona. Di sini ada laga antara Barcelona melawan Olympiakos, timnya Marinakis lagi-lagi harus mengalami kekalahan 6-1 meskipun di laga ini banyak kontroversinya teman-teman. Ya walaupun secara permainan Barcelona unggul cukup jauh, tapi banyak kontroversi, terutama kontroversi kartu merah dari pemain Olympiakos Santiago Eze. Kalau kita bahas di sini salah satu penampilan yang paling menonjol adalah penampilan dari Fermin Lopez yang mencetak hat-trick. Mungkin hat-trick perdana ya buat Barcelona, dan juga Marcus Rashford yang kembali mencetak 2 gol dan membuat Marcus Rashford ya di berada para elit di jajaran top scorer Liga Champion bersama dengan Harry Kane dan Mbappe 5 gol dan Anthony Gordon, Erling Haaland serta Marcus Rashford mencetak 4 gol masing-masing. Barcelona menang besar atas Olympiakos memang seharusnya bukan hal yang sulit bagi Barcelona, dan di sini setelah minggu lalu saya salah memprediksi bahwa yang akan turun di laga melawan Girona adalah Drew Fernandes. Namun ternyata yang turun adalah Tony Fernandes. Dan kali ini di laga melawan Olympiakos, Drew Fernandes ya yang join ataupun masuk starting line up bersama Barcelona. Skuadnya tidak banyak yang berubah, kemungkinan ini akan menjadi pakem ketika akan melawan Real Madrid nanti di El Clasico. Di lini pertahanan ya yang ingin saya bahas, apakah nantinya si apa sih namanya nih Hansen Flick ini akan tetap menurunkan duet Eric Garcia dan Pau Cubarsí atau mulai menurunkan Ronald Araujo, the kapten yang memang sudah mulai fit atau sudah mulai pulih ya. Sudah 2 laga mulai kembali bermain dan di laga kemarin melawan Girona mencetak gol penentu kemenangan. Dan di sini terlihat Ferran Torres sudah mulai masuk bench meskipun belum dimainkan. Apakah nanti Ferran Torres bisa main lawan Barcelona? Kita masih belum tahu. Rafinha dan juga Lewandowski juga masih belum masuk ya di DSP atau daftar susunan pemain dari Barcelona. Ya, terlepas dari itu, Barcelona menang besar. Ada beberapa hal yang fishy, di antaranya gol Ayub Kabi yang memang sebelumnya sudah gol, namun dianulir, terus diberi hadiah penalti untuk Olympiakos. Ini saya nggak ngerti bagaimana sistemnya, apakah bola yang sudah gol, lalu ada VAR review bahwa itu adalah handsball, yang mana itu menguntungkan Olympiakos juga, menguntungkan Barcelona sebenarnya karena bisa jadi golnya tidak masuk. Tapi saya bingung, jujur bingung, nggak paham bagaimana caranya gol yang sudah masuk dan sah dianulir gara-gara sebelumnya kena handsball. Aneh, nggak ngerti. Oke, selanjutnya gol dari kartu merah ya dari Hansen Thiago Eze. Banyak fans Barcelona yang mengakui bahwa itu wrong call dari wasit, kayak keputusan yang salah dari wasit. But it's already happening. Yang sangat memalukan, serta yang sangat mengecewakan adalah eh, apa ya, aksi dari Marc Casado, karena kita tahu bahwa Marc Casado terlebih dahulu memegang Santiago Eze, kemudian Santiago Eze bereaksi dengan mengayunkan tangannya sehingga mengarahkan kepada Marc Casado dan Marc Casado langsung jatuh terkena kartu kuning, dan itu merupakan kartu kuning kedua bagi Santiago Eze.
ada yang bilang bahwa kalau misalnya kartu kuning tidak bisa direview sehingga itu sudah nasib dari Santiago Heze karena masih melakukan wrong call atau kesalahan. Karena yang melakukan pelanggaran pertama adalah Casado. Tapi ya sudah terjadi dan harganya cukup mahal. Olympiakos sempat mendapatkan momentum setelah di babak pertama ya Barcelona unggul 2-0, dikecilkan kedudukannya oleh Ayub El Khabi lewat gol penalti tadi. Dan setelah terkena kartu merah, ini petaka menghapeli Olympiakos dan Olympiakos harus rela kebobolan 4 gol ya itu lewat gol penalti dari Lamine Yamal, lalu gol keren dari Marcus Rashford, Fermin Lopez menggenapkan, mengganjilkan, pokoknya menamatkan hat-tricknya dan Marcus Rashford menutup kemenangan Barcelona dengan skor 6-1. Sebenarnya Barcelona tanpa ada huru hara seharusnya bisa bermain lebih rapih, lebih cantik dibanding dari kayak pelakuan dari Marca Sado yang mohon maaf harus saya call out di sini karena mencederai ya permainan semalam, mencederai kemenangan besar Barcelona dan juga keputusan wasit sangat saya sayangkan. Ini bukan berarti saya tidak memihak atau tidak suka Barcelona. Di dulu bukan saya suka salah satu klub yang paling saya kagumi adalah Barcelona karena salah satunya adalah memiliki akademi yang cukup bagus La Masia. Namun akhir-akhir ini Barcelona ya agak kurang dari segi branding ya bukan dari segi permainan, dari segi branding klubnya mulai dari masalah finansial lalu juga payment katanya Barcelona harus membayar sekitar 120 juta euro lebih dari utang pemain-pemain yang belum dibayarkan seperti Ferran Torres ke Man City lalu juga Lewandowski ke Bayern Munich lalu juga ada Rapinya ke Leeds United itu dan tenggat waktunya kalau nggak salah akhir tahun ini ataupun akhir musim ini saya kurang tahu waktu kapannya namun ya Barcelona masih punya kewajiban untuk membayar sisa transfer sekitar 120 juta euro lebih itu mungkin menjawab bagi teman-teman kenapa Barcelona di awal musim ini tidak terlalu jor-joran dalam belanja so far hanya mendatangkan Joan Garcia dari Espanyol lalu juga ada siapa lagi ya Marcus Rashford pinjaman dari United dan juga Rooney Bargi ya yang didatangkan dari klub Swedia. Oke, segitu aja mungkin dari Barcelona. Solid hasil, sebenarnya hasil yang cukup solid. Menang 6-1, modal yang cukup baik untuk El Clasico. Lagi-lagi saya berharap El Clasico dapat berjalan dengan sangat menarik. Oke, lanjut. Di sini ada Newcastle United yang mengalahkan Benfica-nya Mourinho dengan skor 3-0, cukup meyakinkan. Di sini lewat gol dari Anthony Gordon, umpan dari Jacob Murphy, dan Harvey Barnes, super sub, cetak 2 gol dan mengalahkan Benfica. Dari segi permainan memang Newcastle dominan, terutama peran dari Nicole Demada meskipun tidak cetak gol, namun link up play-nya, hold up play-nya cukup baik dalam melakukan skema serangan. Salah satunya adalah skema gol dari Anthony Gordon dan Harvey Barnes yang gol pertama. But ya, a praise for Newcastle, mereka menang karena berhasil mendapatkan striker yang berkualitas di musim panas ini. Selanjutnya di sini ada Arsenal yang menang besar atas Atletico de Madrid. Jujur, saya tidak menyangka ini bahwa akan terjadi cukup banyak gol di laga antara Arsenal dan juga Atletico Madrid karena memang kedua tim tipikalnya defensif. Namun Atletico Madrid ternyata saat melawan Arsenal menggunakan formasi 4-4-2 tidak menggunakan formasi 5-3-2 seperti saat melawan Real Madrid. Arsenal lagi-lagi menunjukkan kekuatannya dari skema bola mati total ada 2 gol ya ini yang cetak dari skema set piece, gol dari Gabriel Magalhaes dan juga Gyökeres yang kedua kalau nggak salah. Ya bet, Arsenal sangat mematikan, sangat berbahaya di area set piece. Cukup ngeri juga Arsenal ini redemption dan salah satu tim yang patut kita perhatikan dan semoga penyakit Arsenal tidak kembali terjadi di mana Arsenal ini selalu on fire di awal-awal musim namun ketika sudah melewati Natal sudah melewati pertengahan musim performanya cenderung menurun sehingga ya tidak dapat apa-apa kayak di Champions League gugur di Premier League pun tersusul oleh rival-rivalnya. Tapi argumen saya tetap sama bahwa Arsenal musim ini perbedaannya adalah ketebalan dari skuadnya. Banyak sekali skuad yang dari
apa ya, bukan banyak ya, bisa dibilang cukup kompetitif mungkin dari pemain inti dengan pemain penggantinya, sehingga ya saat ada satu pemain out, eh, bukan masalah yang besar seperti di beberapa pekan yang lalu di mana Odegaard dan Saka yang merupakan kunci Arsenal di beberapa musim lalu ini cedera. Ini bukan masalah berarti bagi Arsenal, banyak pemain yang bisa menggantikan perannya seperti Mikel Merino, lalu juga ada Zubimendi yang bermain lebih ke dalam serta Declan Rice yang agak keluar, agak ke depan, dan Saka ini bisa digantikan oleh Noni Madueke, but ya still Arsenal sangat kuat musim ini dan tidak bisa dianggap remeh ya. Arsenal it's not a joke anymore. Selanjutnya di sini ada laga gila di Leverkusen di Jerman antara Bayer Leverkusen menghadapi Paris Saint-Germain. Di sini ada 9 gol dan 2 kartu merah terjadi. Uh, what a game, bro. Kayak kita tahu PSG ini lagi gila-gilanya, lagi gak warasnya sejak musim lalu. Menang Liga Champions pun dengan skor menang 4-0 ya di final lawan Inter Milan. Dan sekarang menunjukkan kehebatannya lagi melalui skuad pada potensialnya. Di sini PSG unggul lebih awal lewat gol William Pacho lewat skema corner ya kalau tidak salah. Lalu juga Bayer Leverkusen sempat mendapatkan penalti, namun penalti itu gak lewat Ilya Zabarni ya. Ilya Zabarni menciptakan dua pelanggaran yang membuahkan penalti buat PSG. Yang pertama Grimaldo, lalu juga ada pemain Robert Andrich mendapatkan kartu merah setelah menekel pemain PSG siapa ya? Desire Doué kalau nggak salah. Lalu juga Ilya Zabarni akhirnya melakukan pelanggaran sehingga membubuhkan kartu merah. Dan penaltinya kali ini tidak diambil oleh Grimaldo namun oleh Alex Garcia sehingga laga jadi satu sama. Dan sebelum turun minum ini PSG menggila dengan mencetak 3 gol sehingga membuat skor menjadi 4-1 ya melalui 2 gol dari Desire Doué dan juga Kvaratskhelia. Di babak kedua PSG tidak puas dengan skor 4-1-nya, tetap ganas, tetap beringas. Mereka menambah 3 gol lewat gol Nuno Mendes dari umpan Vitinha kalau tidak salah, dan juga Alex Garcia kembali mencetak gol, gol screamer, gol tendangan jarak jauh sehingga membuat Chevalier tidak bisa terputik, dan Ousmane Dembele comeback dan kembali mencetak gol untuk Paris Saint-Germain, dan kemenangan PSG akan ditutup oleh gol dari Vitinha ya, kencang juga golnya. Dan ini gak masuk akal, gak wajar, ini kayak kita lagi main winning atau main PS di mana skornya bisa 2-7. Ngeri PSG musim ini, makin gak jelas, makin makin mengerikan. Ditambah beberapa pemainnya sudah mulai sembuh dari cedera seperti Vica dan juga Usman Dembele. So, terus sih mungkin ada beberapa catatan seperti kiper yang mungkin belum sekuat Donnarumma atau mungkin tidak akan sekuat Donnarumma, tapi ya dari lini bertahan tengah dan juga depan PSG tidak bisa dianggap remeh. Selanjutnya di sini ada Villarreal menghadapi Man City, dan Man City menang meyakinkan lewat gol Erling Haaland, lewat assist dari Rico Lewis dan juga Bernardo Silva ya lewat assist dari Savinho di sini. Keren, Manchester City akhirnya kembali meraih kemenangan perlahan-lahan, mulai tampil solid, terutama saya salah satu alasan Manchester City tampil solid di sini adalah kepercayaan diri terutama di lini belakang dengan memiliki kiper yang tangguh yang kuat. Terbukti beberapa peluang dari Villarreal dapat dimentahkan dengan cukup mudah oleh Donnarumma sehingga membuat kepercayaan diri dari pemain bertahan City semakin meningkat. Tidak banyak error di sisi penjaga gawang sehingga mereka bisa lebih fokus untuk menyerang dan mencetak gol. So, City menang meyakinkan 2-0 atas Villarreal. Selanjutnya di laga lain di sini ada Inter yang melawan juara Liga Belgia Union Saint-Gilloise, Union SG, menang ngeri dengan skor 4-0. Di sini kali ini yang bermain sebagai pemain inti adalah Gio Esposito setelah di Liga Italia kemarin saat melawan Roma. Ini Inter memakai Johan Boni ya sebagai sebagai striker utama tandem dari Lautaro Martinez dan Marcus Thuram cedera by the way teman. Di sini Inter unggul lewat Denzel
Dumfries lewat skema corner kick. Lalu Lautaro Martinez mencetak gol sebelum turun minum. Dan Hakan Çalhanoğlu mencetak gol penalti dan gol ditutup oleh Pio Esposito lewat assist dari Yohan Boni ya. Di sini Inter menunjukkan sekali lagi kualitasnya strikernya meskipun punya 4 striker dari slot 2 striker namun tetap bersinergi, tetap dapat cetak gol masing-masing sesuai dengan kapabilitas dan kemampuannya. So Inter ini mungkin jadi tim yang cukup mengerikan di bawah Christian Cifu musim ini. Selanjutnya kita bergeser ke Belanda. Di sini ada PSV Eindhoven lawan Napoli. Di sini Napoli dibantai keras oleh PSV Eindhoven. Banyak yang bilang bahwa kekalahan Napoli ini disebabkan oleh kartu merah dari Lorenzo Luca, namun tidak terlalu setuju saya karena memang Napoli ini di sebelum kartu merah Lorenzo Luca ini sudah tertinggal 3-1 oleh PSV, terutama penampilan gemilang dari Dennisman, sayap asal Romania ini bermain cukup baik. Saya lihat highlight panjangnya bagaimana ia menyisir sisi kanan dari pertahanan Napoli sehingga cukup kesulitan Napoli untuk mengantisipasi permainan dari Dennisman dan juga Ismail Sayebari ya, gelandang asal Maroko ini juga tampil cukup baik. Ini juga hal yang cukup saya suka. Maroko akan menjadi salah satu kontestan yang paling berbahaya juga di World Cup 2026 nanti. Mengingat di 2022 finish di posisi ketiga dan bukan tidak mungkin bisa nyamai ataupun mungkin lebih, tapi agak sulit, tapi ya seenggaknya akan cukup berbahaya. Denis Saibari, Denis Man 2 gol, dan Ricardo Pepi dan juga Suhaib Driyueh, I don't know how to read it, but pemain dua pengganti itu mentaskan perlawanan Napoli sehingga PSV menang dengan skor 6-2. Oh iya, dan gol Napoli dicetak oleh McTominay ya dua-duanya. Selanjutnya di sini ada Borussia Dortmund yang kembali bangkit setelah kekalahan menyakitkan atas Bayern Munchen di Bundesliga pekan lalu. Di sini Borussia Dortmund menang telak 4-2 di kandang Copenhagen, Denmark. Di sini mantan wonderkidnya Yusufa Moukoko ini main juga dan menyumbang ya, menyumbang enggak, bukan menyumbang, bisa dibilang golnya di sini dimasuknya uh, own goal dari Waldemar Anton tapi berasal dari sepakan Yusufa Moukoko. Sisanya Felix Nemecha cetak screamer dibalas oleh Waldemar Anton own goal lewat sepakan dari Yusufa Moukoko. Penalti Rami Bensebaini, sorry. Dan Felix Nemecha kembali cetak gol dan Fabio Silva kembali menutup kemenangan Dortmund 4-2 dan sempat dikecilkan sedikit oleh Victor Dadason dari Copenhagen. So Borussia Dortmund menang cukup telak ya 4-2 di kandang Copenhagen. Selanjutnya di sini ada kemenangan dari Athletic Club de Bilbao atas Karabag. Athletic Club de Bilbao berhasil membuktikan kejutan dari klub asal Azerbaijan ini. Sebelumnya Karabag sempat unggul lewat gol dari Leandro Andrade di menit pertama, sekitar baru berapa detik perjalanan, sekitar 40-50, I don't know, lupa. Karabag unggul dan Athletic Bilbao, Gorka Gruseta yang menjadi aktor kemenangan dari Athletic Bilbao dengan mencetak 2 gol dan Robert Navarro ya yang menggantikan Nico Williams berhasil mencetak gol sehingga membuat Athletic Bilbao ini menang 3-1 atas Karabag. Selanjutnya di laga lainnya ada klub asal Turki, Galatasaray melawan klub asal Norwegia, Bodo Glimt. Di sini Victor Osimhen jadi aktor kemenangan Galatasaray dengan mencetak 2 gol dan juga Yunus Akgun sempat mencetak gol juga bagi Galatasaray sebelum dikecilkan oleh Andreas Kalmersen sehingga Galatasaray menang 3-1 atas Bodo Glimt. Selamat. Selanjutnya kita agak lama juga nih kita. Ada AS Monaco melawan Tottenham 0-0 aja, tidak akan kita bahas. Man of the match-nya pun Vicario. So, Tottenham tidak terlalu tajam dari kemarin kalah dari Aston Villa. Ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi Tottenham, harus bisa meraih kemenangan jika tidak ingin tersingkir lebih awal di Liga Champions karena so far Tottenham ini baru saja mengoleksi 5 poin ya dari 3 laga. Memang belum kalah 3 laga, menang draw namun draw kemarin saat lawan Bodo Glimt dan lawan Monaco yang seharusnya bisa dimenangkan, but well ya. Tottenham Monaco draw 0-0. Selanjutnya di sini
Atalanta juga harus bermain kosong kosong melawan tim juara asal Ceko, Slavia Praha. Ya, tidak banyak yang bisa dibahas, but yes, 0-0. Atalanta kembali banyak terakhir draw ya musim ini. Selanjutnya, ini dia laga yang ditunggu-tunggu di Champions League pekan ini. Namun ternyata hasilnya tipis saja ya. Real Madrid lawan Juventus, Real Madrid menang tipis 1-0 atas La Spezia Signora, atas sinyonya tua dari Italia, lewat gol tunggal dari Jude Bellingham. Ini bola muntah ya dari Vinicius Junior dan langsung disabet oleh Real Madrid. Di sini duel dua kiper saya lihat beberapa peluang memang Thibaut Courtois dan juga Di Gregorio main cukup baik di laga kali ini dan beberapa peluang emas terutama dari Dusan Vlahovic dapat diamankan oleh Thibaut Courtois dan Real Madrid ini melakukan beberapa apa ya perubahan mungkin di starting line up-nya. Kalau saya lihat di sini dia memainkan Arda Güler, Jude Bellingham, Brahim Diaz dan Vinicius Junior secara bersamaan praktis hanya menyisakan gelandang yang tipikalnya bertahan adalah Tchouaméni sehingga Bellingham dan Güler ini berperan sebagai CM meskipun bisa lebih sedikit maju namun tidak memainkan pemain tengah yang memang memiliki ritme untuk mengatur serangan lebih bertipikal sebagai playmaker mungkin Arda Güler lihat ke belakang saya lihat di match semalam ini Güler lebih sering bermain ke belakang sedangkan Bellingham lebih ke depan lebih sedikit memainkan role nomor 10 sehingga saat ada bola rebound langsung lebih dapat ia santap dan Kylian Mbappe ini lagi saya harus kembali mengkritik Kylian Mbappe karena cukup sering membuang buang peluang akhir-akhir ini tidak terlalu klinikal sebenarnya banyak sekali peluang yang didapatkan Kylian Mbappe meskipun dia tidak terlalu berbahaya but peluang itu bisa dikonversi jadi gol jika levelnya seperti Mbappe namun cukup sering membuat ataupun membuang peluang dan ya Real Madrid tampil cukup baik cukup keren di laga kali ini dan Endrick lagi-lagi belum mendapatkan menit bermain bersama Xabi Alonso rumornya nanti bulan Januari akan dipinjamkan karena target dia akan bermain di World Cup 2026 namun jarak semakin pendek sekitar 6 bulan apakah Endrick mampu membuktikan bahwa ia merupakan salah satu striker utama bagi tim nasional Brazil. So untuk Juventus ya Juventus ini agak agak predicted ya soalnya dilihat dari starting line up-nya cenderung lebih bertahan praktis yang bertipikal menyerang adalah Kenan Yildiz dan juga Dusan Vlahovic memainkan 5 back dan juga dua pemain bertahan ada Kepem Turam dan juga Teuko Miners. Yes, Juventus tidak dapat berbuat banyak melawan skuad Real Madrid yang memang agak derdor, agak menyerang. Selanjutnya, ini ada Sporting Lisbon yang menang atas Marseille dengan skor 2-1. Lagi-lagi kartu merah guys. Marseille sempat unggul lewat Igor Paixão, namun Emerson Palmieri harus terkena kartu merah dan keunggulan 10 pemain dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Sporting Lisbon dengan cetak 2 gol hampir di menit-menit akhir ya dari Gini Katamo di menit 69 dan Ellison Santos di menit 86. Selanjutnya ini ada skor kembar 5-1. Yang pertama adalah Liverpool yang menang 5-1 atas Frankfurt. Di sini Liverpool terutama Florian Wirtz akhirnya berhasil menuntaskan kutukannya mencetak 2 assist ya tadi malam cetak assist untuk Cody Gakpo dan juga Dominic Szoboszlai sehingga ia tidak terkena slang 0010 di internet meskipun sebelumnya Liverpool sempat kebobolan lewat gol Rasmus Christensen namun Ugo Ekitike cetak gol kepada mantan klubnya dan Virgil van Dijk menutup babak pertama dengan keunggulan Liverpool 2-1 dan enggak deh ada Ibrahim Konate juga corner ya dengan skema yang beda sih. Virgil van Dijk dari sisi kiri dan Konate sisi kanan. Kemudian Cody Gakpo dan Szoboszlai ini merupakan assist dari Florian Wirtz. Ini agak unik sebenarnya untuk Liverpool di laga melawan Frankfurt semalam karena memainkan Ike dan juga
Isak sejak menit awal. Mo Salah tidak diturunkan sejak menit awal. Namun, banyak fans dari Liverpool yang menyayangkan di Mohamed Salah, terutama di babak kedua permainannya. Terlalu egois, terlalu memaksakan untuk mencetak gol. Ada peluang yang memang sebenarnya bisa dioper kepada Florian Wirtz, namun langsung disuting oleh Mohamed Salah dan beberapa peluang lainnya memang langsung disuting saja oleh Salah. Sepertinya banyak fans menilai ataupun beberapa pundit menilai bahwa permainan Florian Wirtz ini lebih lepas ketika Mohamed Salah tidak ada di lapangan. Dapat dibantah, namun ya Mohamed Salah sudah cukup lama berada di Liverpool, harus kita hormati. Mungkin penurunan performa itu bakal terjadi karena tidak ada yang abadi, but Liverpool seharusnya itu bukan hal yang menjadi masalah karena punya banyak pemain lini serang yang cukup mahal, cukup bagus seharusnya seperti Ekitike dan Isak, dan bukan ide yang buruk memainkan Ekitike dan Isak di laga yang berbarengan meskipun secara kualitas Frankfurt ini lebih tidak terlalu kuat dibanding Liverpool, tapi ya skor 5-1 menunjukkan seberapa kuat Liverpool di pertandingan tadi malam. Oke, lanjut. Di sini kita ada laga 5-1 lainnya, ada Chelsea yang menang 5-1 atas Ajax Amsterdam. Di sini Chelsea menurunkan hampir cukup banyak beberapa pemain lapisnya. Di antaranya tidak menurunkan Robert Sanchez, malah menurunkan Philip Jorgensen. Lalu juga menjadi histori, menjadi sejarah bahwa di laga semalam tiga pemain teenagers, pemain apa ya remaja dari Chelsea ini mencetak gol. Yang pertama adalah Mark Gu yang memecahkan rekor pemain termuda yang mencetak gol di Champions League bagi Chelsea. Dan itu langsung dipecahkan oleh Estevao ya, 33 menit berselang lewat sepakan penaltinya. Di sini kita lihat dan juga sedikit bahas ada Tyreek George yang baru masuk di babak kedua dan mencetak gol ya di menit 48 sehingga membuat ada tiga pemain muda Chelsea yang mencetak gol di laga semalam saat melawan Ajax Amsterdam. Di sini pula pemain Ajax ada yang mendapatkan kartu merah yaitu Kenneth Taylor setelah menekel cukup keras dari Facundo Buonanotte, dan ini tentunya mengubah jalannya pertandingan sehingga membuat Chelsea lebih agresif, lebih percaya diri dalam menyerang. Dan meskipun sempat kebobolan lewat gol Wout Weghorst karena pelanggaran ya yang dilakukan oleh Tosin Adarabioyo di situ. Namun secara overall di sini saya cukup bangga dengan permainan Chelsea. Banyaknya pemain muda yang turun, di antaranya ada Yorel Hato, lalu juga Tyreek George, Mark Hugh, lalu juga Reggie Wolves ya turun sebagai pemain muda, pemain termuda yang bermain di Liga Champions Chelsea di usia 17 tahun. Dan juga di sini kedewasaan Enzo Fernandez sebagai kapten karena sudah mencetak gol penalti. Chelsea kembali mendapatkan penalti, kemudian memberikan kepada Estevao yang membuat Estevao menjadi pencetak gol termuda di UCL bagi Chelsea. Kedewasaan bagi Enzo Fernandez, the true captain, salah satu hal yang dibutuhkan saat Chris James tidak main. Di sini banyak pemimpin di lapangan bagi Chelsea, dan hanya ada Enzo, ada Caicedo, ada juga Tosin yang bisa berperan sebagai pemimpin, membimbing ataupun memimpin teman-teman muda yang ada di Chelsea seperti Mark Hugh, lalu juga Estevao, ada juga Gino Gittens yang juga mendapatkan man of the match ya karena permainan lagi. Karena penampilannya yang cukup baik di laga semalam, berarti ya Chelsea dengan darah mudanya berhasil mengalahkan Ajax yang memang dulu punya branding darah muda, namun Chelsea jauh lebih superior. Selanjutnya di sini ada Bayern Munich melawan klub De Brugge, lawan tim asal Belgia. Di sini juga ada pemain muda lagi-lagi, pemain muda bersinar di Liga Champions setengah pekan kemarin. Ada Leonard Carl, pemain 17 tahun asal Bayern Munich ini, berposisi sebagai sayap kanan, mewarisi nomor dari Jamal Musiala, nomor 42, mencetak gol di menit 5, dan sempat digandakan keunggulan oleh Harry Kane dan Luis Diaz. Ini ngeri juga ya buat fans Liverpool, sepertinya agak kesulitan menerima fakta bahwa Luis Diaz bersinar bersama Bayern Munich, tampil cukup baik, cukup gemilang meskipun dibeli harga dengan mahal. Luis Diaz membuktikan bahwa ia dapat nyetel dan menjadi bagian penting bagi sejarah kemenangan Bayern Munich. Ini udah 11-12 kemenangan beruntun Bayern Munchen di segala kompetisi musim ini. Dan Nanang Jackson menutup kemenangan Bayern sehingga Bayern Munich
4-0. Ya, cukup panjang teman-teman perjalanan Liga Champions setengah pekan tadi. 18 laga sudah digulirkan, banyak gol, banyak skor-skor gila, 7-2, 6-2, 5-1, 5-1. Banyak kartu merah baik di menit awal, ada yang di menit 4, ada yang di menit akhir 7-6. Lalu juga ada dua kartu merah di satu pertandingan seperti laga PSG ini. But well, kita sangat terhibur. Terima kasih Liga Champions dan sampai jumpa di Liga Champions pekan 4 beberapa minggu lagi. Bye bye.